Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita saksikan drama singkat yang dipersembahkan oleh Ustadz-Ustadzah Ma'had Al-Hidayah Godok Klaren Lamongan dengan judul Detik-detik lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Muslihin sebagai Abdullah, Ibu Muizatin sebagai Aminah, Ananda Faiz sebagai Abdul Muthalib dan penguasa Mekah, Bapak Syarifuddin sebagai Raja Abroha, Bapak Abidul Faizin sebagai perampok dan sebagai pengawal Abroha, Bapak Iwan Januari sebagai masyarakat kampung dan pengawal Abroha, Bu Muhajiro sebagai orang Mekah, Bu Muslihatul Hasanah, Bu Ma'rifatul Umah, Bu Endang Purwati, dan Bu Listindiana sebagai pedagang kota Mekah, Bu Ana Fatul Mila, Bu Khuzaro, Bu Erna sebagai burung ababil, Bu Ilmi sebagai Siti Sarah, Bu Enik Mahfudatun sebagai Siti Hawa, Bu Kisti Fayati sebagai Siti Asia, Bu Niswatul Ma'rifah sebagai Siti Maryam. Selamat menyaksikan. Pada ribuan tahun yang lalu, kota Mekah dikenal sebagai kota dagang dengan jalur perdagangan antara Mekah, Yaman, dan Damsyir. Karena letaknya yang strategis, sehingga kota Mekah ramai dikunjungi. Para pedagang menata dagangannya sambil berbicara. Ayo silakan dibeli, masih fresh dan segar. Ada terong, ada cabai, ada bahan dapur yang lain. Ayo silakan dibeli. Ayo silakan. Pada zaman dahulu kala dikenal dengan zaman jahiliyah, yakni zaman kebodohan, di mana masyarakat senang main judi, merampok, mabuk-mabukan, menyembah berhala. Mereka pun memuji menyembah kepada berhala-berhala tersebut. Pada suatu ketika datanglah segerombolan perampok yang hendak merampok barang milik warga. Minggir, minggir, cepat pergi semua. Serahkan emas berlian itu, kalau tidak akan kubunuh kalian. Tidak, jangan. Ambil tas ini, tapi lepaskan saya. Kemudian segerombolan tukang judi datang. Ye, menang, menang. Sini Ahla Khomer. Di kota Mekah hiduplah sepasang suami istri, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Saat itu ketika Aminah sedang mengandung Abdullah, berpamitan bahwa ia hendak berangkat ke kota Syam untuk berdagang. Maafkanlah daku, dengan berat hati akan kukatakan bahwa aku akan pergi ke kota Syam untuk berdagang. Jika itu memang yang terbaik, pergilah wahai suamiku, meskipun aku sangat berat melepas bepergianmu. Jagalah diri baik-baik wahai istriku, dan jagalah juga bayi kita. Aku pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau juga jagalah diri baik-baik wahai suamiku.
Di tengah perjalanan, Abdua menderita suatu penyakit yang sangat keras. Ia berbaring dengan sangat lemas. Ya Allah, badanku terasa sakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ia telah meninggal dunia. Aminah, akan kuberitahu kabar tentang suamimu, Abdullah. Apa yang terjadi padanya? Dengan berat hati akan kukatakan bahwa suamimu Abdullah telah meninggal. Ah, ya Allah, jika itu memang Engkau takdirkan, maka aku ikhlaskan ia. Di sisi lain, Gubernur Yaman bernama Abroha merasa sangat iri dengan ramainya kota Mekah. Ia pun membangun sebuah gereja yang ia beri nama Gereja Al-Qulais. Namun hal itu pun tidak sanggup menyaingi ramainya kota Mekah sebagai pusat perdagangan. Kita telah membangun gereja Qulais yang sangat megah. Apakah sudah cukup untuk menyaingi kota Mekah? Belum, Yang Mulia. Maaf Yang Mulia, walaupun kita sudah membangun gereja yang sangat megah, tetapi orang-orang masih tertarik untuk mengunjungi kota Mekah, sehingga Mekah pun masih menjadi lebih ramai. Tidak bisa dibiarkan. Cepat, siapkan pasukan. Kita akan serang mereka dan hancurkan Ka'bah. Baik Yang Mulia. Kemudian Abroha mengutus seorang pengawalnya untuk menemui penguasa kota Mekah, yakni kakek Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Wahai penguasa kota Mekah, kusampaikan kabar dari raja kami, Abroha, bahwa kami hendak menyerang kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Demi Allah, kami tak ingin berperang dan kami tak punya kekuatan untuk melawan kalian. Akan tetapi, jika Abraha ingin menghancurkan Baitullah, lakukan sesuka hati. Namun, aku yakin bahwa Allah tak akan membiarkan rumahnya dihancurkan. Beberapa saat kemudian, rombongan pasukan Abroha tiba dengan mengendarai gajah, sehingga disebutlah pasukan gajah. Itu dia Ka'bah. Kita harus hancurkan. Pasukan, hancurkan Ka'bah. Serang! Namun gajah-gajah itu pun tidak mau menyerang Ka'bah. Bahkan mereka pun tidak mau berjalan maju menuju ke Ka'bah. Namun gajah-gajah berjalan mundur ke belakang. Lalu Allah mengirim segerombolan burung-burung ababil dalam jumlah yang sangat banyak untuk membinasakan tentara gajah. Burung-burung tersebut melempar pasukan gajah dengan batu-batu panas yang berasal dari neraka.
Akhirnya Abraha beserta pasukannya binasa. Mereka seperti daun yang dimakan ulat atau bagaikan tanaman yang dimakan ternak, kemudian diinjak-injak dan dicabik-cabik. Allah telah membinasakan setiap orang dari mereka dengan batu yang telah tertulis nama orang yang dikenainya. Tepat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 570 Masehi atau disebut dengan tahun gajah, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, bercahaya, dan bersinar terang. Ia melahirkan tanpa merasa kesakitan pada umumnya wanita. Sebentar lagi saya akan melahirkan, tetapi tidak ada seorang pun yang menemaniku di sini. Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah, engkau adalah wanita yang paling beruntung dan mulia, karena engkau telah mengandung Muhammad. Siapakah engkau? Perkenalkan, aku Siti Hawa, istri dari Nabi Adam alaihissalam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu. Tidak ada di dunia ini wanita yang mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan daripada engkau. Engkau mengandung Nabi Muhammad, seorang yang begitu istimewa, mulia, agung, cerdas, dan sangat berwibawa. Siapakah engkau? Kenalkanlah, aku adalah Sarah, istri Nabi Ibrahim. Sangat beruntunglah engkau karena telah mengandung kekasih Allah. Siapakah engkau? Perkenalkan, aku Asia binti Muzaid, istri Fir'aun. Begitu mulianya engkau wahai Aminah, karena akan melahirkan seseorang yang dianugerahi Allah banyak mujizat, seseorang yang menjadi junjungan penghuni bumi dan langit. Siapakah engkau? Aku adalah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Kami diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu. Semoga menyertaimu. Lalu Nabi lahir menjerit-jerit tangisannya. Mendengar kelahiran cucunya, Abdul Muthalib sangat berbahagia. Lalu membawa Nabi Muhammad sambil mengelilingi Ka'bah. Cucuku, wahai cucuku. Ya Allah, aku sangat bersyukur dengan kelahiran cucuku. Aku beri nama Muhammad. Demikianlah teater singkat yang dipersembahkan oleh Ustadz Ustada Ma'had Al-Hidayah. Kami berpesan kepada umat muslim seluruh dunia untuk memperbanyak membaca sholawat agar kita semua mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan Ustazah Mahat Al-Hidayah yang telah menampilkan satu kreasi seni walaupun cukup singkat tapi isinya padat.